Luka batin itu bukan luka fisik. Welcome to RDV Talk. Teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang luka batin. Apa itu luka batin? Luka batin itu bukan luka fisik, tetapi luka batin itu efeknya dari muda bisa sampai tua. Itu luka batin itu dibawa terus oleh seseorang. Dan kalau kita lihat dengan kasat mata, sepertinya dia sehat-sehat saja. Tetapi ketika ada sesuatu hal yang men-trigger dia, itu akan muncul luka batinnya. Dan kita bisa melihat, wah ini orang ada sesuatu yang belum beres dengan hidup dia. Itu ya, jangan anggap enteng luka batin. Bisa menghambat banyak hal, menghambat hubungan dia dengan sesama sekitarnya, menghambat hubungannya dengan sang penciptanya, dan akhirnya efeknya menghambat karirnya, menghambat kerjaannya, banyak efeknya kemana-mana. Kemudian dia akan, luka batinnya itu dia akan turunkan kepada keluarganya, anaknya, berlanjut terus. Makanya saya merasa perlu kita tahu apa itu luka batin, sehingga jangan membuat luka baru terhadap anak-anak kita. Gitu ya teman-teman. Saya ada kasus nih, ada seorang teman, tiba-tiba dia dengan histeris, dia cari saya, dia cerita bahwa anaknya memutuskan menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Dan saya aneh, kenapa dia kok sampai marahnya histeris begitu. Akhirnya saya dampingi, saya ajak dia pergi ke retret luka batin di Cikanyere. Dalam retret itu kan diarahkan dari awal sampai terakhir ada penyembuhan luka batin dengan cara pengampunan. Kalau kita terluka oleh suami misalnya atau ayah, kita cari figur laki-laki dewasa. Kalau kita terluka dengan anak, kita cari figur anak-anak, anak muda, untuk kita cuci kakinya, dan kalau perlu kita cium kakinya. Ini teman saya ini tiba-tiba mencari figur orang tua. Nah, kebetulan ada seorang suster lansia yang saya ajak retret saat itu. Itu benar-benar penyelenggara ilahi ya teman-teman ya. Saya juga nggak tahu ini teman saya ini problemnya dengan orang tua atau dengan mertua, saya tidak tahu. Karena yang saya tahu, dia cerita kepada saya, dia marah besar anaknya memutuskan menikah dengan seseorang yang dia tidak suka dan tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Saya hanya mengarahkan dia untuk bisa menerima, kan yang menikah kan anaknya. Tapi kenapa dia jadi histeris begitu? Nah, di sini akhirnya lah ya terlihat luka batinnya muncul, karena ada hal yang membuat dia tidak nyaman, jadi men-trigger, muncullah luka batinnya. Itu ya cara luka batin bekerja seperti itu teman-teman. Akhirnya saya bilang, si suster yang saya bawa itu suster lansia, suster boleh gak tolong teman saya ini mau mencuci kaki suster. Oh saya tidak mau katanya. Tolonglah suster. Akhirnya setelah dibujuk terjadilah, dicucilah kaki si suster, diciumlah, dan dia menangis sejadi-jadinya. Begitu sudah selesai, kaki suster dilap, kita nengok ke belakang, yang berbaris mencari suster itu orang lansia lebih dari 3 baris. Waduh, ternyata begitu banyak konflik antara anak dengan orang tua, anak dengan mertua gitu ya teman-teman ya. Apa yang terjadi setelah pulang dari retret? Teman saya ini lebih tenang, dan saya bertanya, ada yang belum selesai antara dirimu, entah dengan mertua atau dengan orang tuanya sendiri? Coba renungkan, saya bilang gitu. Besokannya dia cerita kepada saya, benar belum selesai dengan mertuanya, karena mertuanya menolak ketika dia mau menikah dengan suaminya. Jadi dia mendapat penolakan dari mertua.
Kemudian ketika anaknya mau menikah, dia pun ikut menolak. Aneh tapi nyata ya, itu luka batin kok bisa seperti menurun gitu ya. Kalau kita di Katolik kan tidak mengakui adanya pohon keluarga ya. Karena dengan pohon keluarga orang mencari pembenaran gitu ya. Misalnya saya punya orang tua penjudi, kemudian saya berjudi, saya kan cari pembenaran pohon keluarga. Itu makanya ya kita jangan menyinggung tentang pohon keluarga. Tapi ini ya sepertinya ada kesamaan gitu loh. Itu luka batin. Itulah teman-teman, saya juga dengan teman ini, kasus ini saya juga belajar. Oh, luka batin seperti itu. Saya kemudian merenung tentang luka batin saya. Setiap orang pasti ada luka batin teman-teman, jangan pikir kita nggak punya. Tapi ada orang yang cuek, sepertinya fine-fine aja. Karena belum ada yang trigger. Begitu ada yang trigger, seperti teman saya ini, langsung seperti orang kesetanan gitu. Itu loh, menyeramkan memang ini luka batin. Gitu ya. Bagaimana kita menangani luka batin kita masing-masing? Hanya dengan pertolongan Tuhan itu luka batin dapat dipulihkan. Percaya tidak percaya, itu hanya Tuhan yang bisa menolong. Apa? Dengan cara apa? Kita mesti ada relasi yang bagus dengan Sang Pencipta. Kita mesti berani melepaskan masa lalu kita. Jangan kita hidup sekarang tapi sepertinya masih hidup di masa lalu, dibawa terus tuh si luka, seperti backpack kita akhirnya penuh dengan sampah-sampah yang tidak tahu kapan mesti dibuang, ya kan? Saya sering merasa ya, saya kalau bawa tas tuh berat banget. Saya berusaha mau buang tuh tas, isi tas satu persatu, tapi kok masih berat saja. Itu luka batin seperti itu teman-teman, dibawa terus sama kita di backpack kita sampai kita lelah, frozen shoulder. Itu ya teman-teman ya. Mari semoga menjadi inspirasi dengan kasus yang berbeda, kasus masing-masing ya. Coba renungkan, luka batin saya apa? Bagaimana saya dapat melepaskannya? Bina relasi yang bagus dengan Tuhan. Sering mengikuti ekaristi, menerima tubuh dan darahnya. Dan kemudian berbuat sesuai dengan perintah Tuhan ya. Memberi berkat kepada sesama kita yang membutuhkan, yang mungkin juga sedang mengalami luka batin yang lebih parah dari kita. Akhirnya luka batin kita pelan-pelan akan surut dan semoga bisa hilang dan kita bisa happy, tidak menimbulkan luka batin lagi kepada orang-orang sekitar kita maupun keturunan kita. Gitu ya teman-teman, semoga menjadi inspirasi. Terima kasih, Tuhan berkati, tetaplah di Faith Talk.